Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Adasime akasime nyatimita sakajame petanang dakinang daja ubekata manusarangti. Uso biku upasamo selaku biku yang berwasa di Wihara Meta Palmerah Samanera Kasilani, para pengurus Wihara Meta, Bapak Ibu saudara sekalian, bersama pada pagi hari ini kita berkumpul melakukan puja bakti yang tidak seperti minggu-minggu lalu, tapi puja bakti Patik Dana. Puja bakti persembahan kebajikan yang kita tujukan untuk sanak keluarga leluhur yang telah meninggal. Tentunya kita berharap semoga kebajikan ini terhaturkan ke para mendiang, ke para sanak keluarga leluhur. Semoga mereka mengetahui dan ikut berbahagia di alam kelahirannya yang sekarang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk ke dalam teks Tipitaka Pali, ketika seseorang meninggal dunia, seketika itu dia langsung lahir kembali. Tidak ada waktu jeda, tidak ada waktu antara, tidak ada waktu untuk menunggu, untuk berproses tumimba lahir. Seketika itu juga. Kemana? Mereka terlahir kembali. Dalam keseharian hidup orang tersebut, tentu ada hal baik yang bisa dia lakukan. Tapi ingat, ada hal jahat juga yang bisa dia lakukan. Sama seperti diri kita. Kan belum tentu setiap hari kita itu berbuat baik. Ada kalanya kita pun melakukan kejahatan. Perbuatan baik tentu menjadi kondisi. Bila mana itu dominan, bila mana itu banyak dan sering kali kita lakukan, menjadi kondisi bagi kita untuk lahir kembali di alam bahagia, di alam surga, menjadi dewa, menjadi dewi, menjadi Brahma. Alam surga dalam agama Buddha ada 26. Ya, yang bisa menjadi tempat kelahiran kita dari 26 itu adalah 21. Dikurangin 5. Kenapa?
Karena yang 5 itu alam surga khusus bagi mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian ketiga. Bagi mereka yang telah mencapai tingkat anagami. Kalau kita yang belum mencapai anagami, tentu tidak bisa lahir di sana. Ya, hanya 21. Tapi 21 ini yang 4 itu alam arupa. Arupa loka, arupa Brahma. Alam yang usia kehidupannya sangat panjang. Sampai kalpa, mahakalpa. Bahkan ada yang sampai asangkaya kalpa. Yang sebenarnya ini tidak dirujuk oleh Sang Buddha. Kenapa? Karena lamanya usia kehidupan, karena panjangnya usia kehidupan, untuk bisa melihat anicca dukkha anatta itu jadi kelamaan. Jadi sebenarnya dari 26 itu yang direkomendasi hanyalah 17. Ya. 6 alam surga biasa dan 11 alam surga rupa loka atau rupa Brahma yang bisa didapatkan bila mana kita bermeditasi dan mampu mencapai tingkat jana. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, kalau perbuatan baiknya dominan. Kalau dana sila bawananya baik dan bagus. Tapi sebaliknya, kalau orang itu dalam hidupnya banyak melakukan kejahatan, sehari-hari hidupnya didominasi oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Didominasi oleh loba dosa moha dan isa, kedengkian. Maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan dasar loba dosa moha dan isa ini bisa menjadi kondisi bagi dia untuk jatuh ke alam yang menderita, ke alam yang tidak bahagia, ke alam kelahiran yang tidak menguntungkan. Kemana? Bisa ke neraka, bisa ke alam binatang, bisa ke alam peta atau setan kelaparan, bisa juga ke alam asura, alam raksasa. Jadi yang menderita itu alam kelahiran tidak cuma satu, nggak cuma neraka doang, tapi ada 4. Neraka, binatang, setan kelaparan, ataupun asura, raksasa. Dan alam-alam penderitaan ini pun bertingkat Bapak Ibu sekalian, nggak cuma satu saja. Karena setiap orang yang memiliki tindakan jahat, kualitas dan kuantitas kejahatannya juga beda-beda. Ya, bobot dan kerutinan dia dalam melakukan kejahatan itu beda-beda. Kalau bobot kebenciannya biasa, rutinitas keseringan melakukan kejahatan dengan dasar kebenciannya biasa, maka kondisinya jatuh ke alam neraka yang biasa. Tapi kalau seandainya bobot kejahatan dengan dasar
kebenciannya berat, rutinitas kejahatan dengan dasar kebencian juga banyak, maka bisa jatuh ke alam neraka yang lebih dalam, yang lebih berat. Alam neraka dalam agama Buddha tidak hanya satu, ada 16. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Ya, jadi ada 8 neraka kecil, ada 8 neraka besar. Amit-amit dah ya. Amit-amit, amit-amit. Alam binatang. Ya, jadi kalau ke neraka itu dasarnya adalah perbuatan jahat yang dilandasi oleh dosa, oleh kebencian yang kuat. Ya. Kemudian kalau alam binatang itu ada 4. Nggak cuma 1 juga. Ditelaah dari apa? Dari kakinya. Ada binatang apada tanpa kaki, ada binatang dipada kaki 2 yang tadi mungkin dipakai sarapan. Ya, tadi pan makan bubur. Ya kan? Ada kan? Ada catu pada kaki 4. Ada bahu pada, kaki banyak. Dasar seseorang setelah meninggal jatuh ke alam binatang adalah karena ketika dia masih hidup sebagai manusia, dia melakukan kejahatan dengan landasan kebodohan batin. Kadang saya suka sedih. Banyak umat Buddha itu kalau dikasih tahu, diajarin dhamma, jawabnya enak aja, bisa-bisaan bante. Itu kan tanda sebenarnya menunjukkan kebodohan batin. Ya kan? Diajarin yang benar, dianggap bercanda, dianggap bisa-bisaan bante. Ya, itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ada juga yang diajarin beneran dhamma, dibilang bukan dhamma. Yang bukan dhamma, dibilang dhamma. Saya ada ketemu satu Romo. Romo itu karena pas Wesak kemarin, saya melakukan puja di pohon Bodhi, dengan baca parita, dengan menuang air susu di pohon Bodhi. Romo itu mengatakan kepada saya, itu mengajarkan pandangan salah. Padahal secara historis tradisi ini ada. Dan ketika Sang Buddha, di zaman Sang Buddha, kalau seandainya enggak ada Sang Buddha di Wihara Jetawana, Sang Buddha menyarankan, kalau penduduk di kota Sawati pengen menghormat Sang Buddha, mereka bisa menghormat pohon Bodhi. Ada rujukannya, ada historisnya. Tapi Romo ini mengatakan kepada saya, mengajarkan pandangan salah. Lalu dia muji-muji seorang biku yang mengajarkan umat menyembah Nyi Roro Kidul. Kadang-kadang otaknya kebalik. Iya. Benar apa ngaco itu? Ngaco, iya kan? Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian hati-hati. Saya sering bilang, kalau ketemu Romo-Romo itu di Indonesia itu Romo cuma status bukan perilaku. Ya kan? Cuma status bukan perilaku. Dan kalau kita telah, apa arti pandita? Orang bijaksana. Pak Bantainya ngajarin benar dibilang sesat, yang sesat dibilang benar.
Ya kan? Itu sampai kayak gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini hati-hati nih. Nanti bisa jatuh jadi kucingnya Mas Dedi. Ya di pasar juga bisa maling cuek. Sudah jadi binatang, pencuri juga. Ya, jadi itu dasar kebodohan batin. Lalu ada alam asura, alam raksasa. Alam raksasa ini ada 3 macam. Ada asura niraya yang tempat kediamannya itu di alam neraka. Ada asura peta yang sehari-hari berada di sekitar kita, yang bisa diajak kerjasama oleh mereka yang pikirannya sempit pengen cepat kaya. Ya, itu asura peta itu. Makanya bisa diajak bikin MOU. Bikin Memorandum of Understanding. Hei, kamu kasih saya kaya, nanti saya kasih kamu apa yang kamu mau. Itu ada MOU-nya itu nanti. Nggak tahu tekan kontraknya di mana nanti. Apakah di GK? Oh enggak GK? Nggak tahu. Pernah ke sono ya? Ya udah nggak usah ke sono, nggak usah tahu. Nggak usah saya kasih tahu juga, nanti pengen ke sono malah. Nah, nanti mancing orang ke sana loh. Udah diem ntar orang pada ke sono lagi. Ya. Ada juga asura dewa yang juga di sekitar kita. Ya, jadi ada alam-alam kehidupan lain yang sebenarnya ada di sekitar juga. Ya, ada di sekitar kita juga. Dulu kan kadang-kadang kalau kita suka kecil ya, waktu kecil kan kita suka main-main di kebun. Habis main malamnya kan demam, dikasih cap pedang anak sumeng, nggak turun-turun, ya kan? Begitu kita dibawa ke orang yang katanya pinter, sambet, ya, ditoel gitu. Nggak tahu dengan ditoel apanya ya, usil banget tuh. Nah ini bisa asura peta. Ya makanya tadi saya membacakan salah satu suta perlindungan, petikannya, agar kita terlindungi oleh gangguan-gangguan dari Yaka Gandaba Naga Kumbanda yang nakal. Karena di dalam suta itu ada dewanya Wesawana, Raja Yaka, ya Raja Yaka itu menghadap Sang Buddha. Masih tahu Bante, biku-biku suka ada yang meditasi di tempat sepi, di bawah pohon gede, di hutan belantara. Biar mereka enggak diganggu, bacakanlah perlindungan ini. Ya, tadi ada baca Atanatia Parita. Itu sebagai perlindungan. Makanya kadang-kadang kalau ada yang kesurupan jangan buru-buru baca karya Metta Sutta. Ya, jadi jangan ngegampangin. Kadang-kadang orang suka nanya, Bante kalau ada yang kesurupan bacain Karania ya? Saya suka balik tanya, emang apal kalau lagi panik? Emang apa kalau lagi panik? Hah? Ya iya. Jadi jangan gampang. Bante kalau ada yang kesurupan bacain Karania Metta Sutta ya? Saya kan langsung balik tanya, emang apal kalau lagi panik? Kalau teman kita kesurupan, emang kita nggak panik? Panik ya kan? Emang apal kalau lagi panik Karania Metta Sutta? Berapa bait? Ya kan? Kalau kita panik kan kita nggak apal, ngeblank.
Ya kan? Paling nanti sambil anjali, karania, 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 karania. Kagak keluar-keluar itu kelanjutannya. Karena lagi panik. Ya. Jadi jangan ngegampangin. Ya bisa baca Atanatia sebenarnya. Bisa baca Atanatia Parita itu. Yang Wipasisana Mato, Cakumantasa Sirimato dan seterusnya. Ya itu ada di Sutta, di Digha Nikaya kalau kita mau baca lengkapnya. Ya. Jadi ini alam asura. Dasarnya apa? Bisa jatuh setelah kematian menjadi asura. Karena keiri hatian, karena kedengkian. Ya, makanya jangan suka sirik sama orang. Ya, kita pahami ya, kalau dia bahagia ya ikut bahagia. Kalau dia menderita ya kita berempati, jangan nyukurin. Ya, kadang-kadang kalau kita nggak seneng sama orang kan dia bahagia, kita nggak seneng. Kalau dia susah, syukurin. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu ada alam peta. Alam setan kelaparan. Ya, secara pengertian, peta itu berasal dari kata pak dan ita. Pak itu artinya adalah berjalan ke depan. Ita itu artinya yang telah pergi atau meninggal. Jadi sebenarnya peta itu adalah sebutan buat mereka yang telah pergi atau mereka yang telah meninggal. Dalam konteksnya adalah terutama setelah meninggal, mereka itu gentayangan. Kenapa gentayangan? Karena mereka terkondisi lahir di alam yang tidak menguntungkan sebagai setan kelaparan. Jadi gentayangannya itu sebenarnya bukan buat mengganggu, bukan buat mengganggu kita. Gentayangannya itu karena mereka kelaparan, nyari makan. Pas kita malam-malam keluar, papasan. Dia kaget, ya kita juga kaget. Karena nggak sering ketemu. Ya, ya sama kayak ular itu kalau ketemu kita, kita kaget, dia juga kaget. Iya. Jadi jangan dikira ular itu ketemu kita, kemudian dia kepalanya begini, karena dia pengen ngejahatin kita. Enggak, karena dia juga kaget. Sama-sama kaget. Ya, nah, sama seperti kita Bapak Ibu sekalian, ya terutama Bapak Ibu. Bapak Ibu juga kalau malam lapar kan suka gentayangan juga nyari nasi goreng. Ya kan? Pasti keluar tuh nyari nasi goreng. Ya, jadi seperti itu. Ya makanya karena saking laparnya, terkadang ada peta itu yang makanannya sampai kotoran. Minumnya air kencing. Makanya kalau buang air besar tuh jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan nanti. Ya, jadi ya buang air kecil juga jangan sembarangan, harus hati-hati. Makanya dalam istilah orang-orang zaman dulu kan kita kalau kemanapun numpang, anak babi mau lewat. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, alam peta itu ada 3 kelompok. Ada peta kelompok 4, ada peta kelompok 12, ada peta kelompok 21. Jadi secara total alam peta itu ada 37 jenis. 37 jenis makhluk peta. Banyak kan? Kenapa kok bisa lahir kembali jadi peta? Mereka adalah manusia-manusia yang ketika hidup sebagai manusia kerap kali melakukan kejahatan karena utamanya kekikiran, keserakahan, kemelekatan terhadap materi.
Ya, menjadi bertingkat. Kenapa? Karena orang yang berbuat jahat dengan dasar keserakahan, kemelekatan, kekikiran juga kan bertingkat, ya kan? Ya, bertingkat. Apa kejahatan yang saat ini menasional di negara kita? Hah? Korupsi. Kan tidak menimbulkan efek jera kan kalau ditangkap? Di penjara beberapa tahun, remisi. Orang baru ditangkap aja udah minta amnesti. Belum disidang. Iya kan? Remisi. Selesai. Terjun lagi ke politik, korupsi lagi. Itu kan makin berat sebenarnya. Iya kan? Kalau secara agama Buddha itu semakin berat. Kenapa? Kejahatannya berulang dilakukan. Jadi kalau jadi peta dia setelah meninggal, yang paling menderita. Ya tadi sepintas saya baca-baca lagi. Ya, ada peta yang tulang doang nggak ada daging. Ada peta yang daging doang nggak ada tulang. Ada peta yang dagingnya nggak ada tulangnya, tapi dagingnya itu tercecer-cecer, terpotong-potong gitu. Tapi berangkai jadi satu. Ayo, udah jangan banyak-banyak tertakut. Kan dibayang-bayangin, kan kesannya nanti kuat. Malam tidur ngimpi. Terbesok heboh lagi, gara-gara bantai cerita, saya jadi ngimpi serem. Ya, jadi karena dasarnya seseorang itu bisa jatuh ke alam setan kelaparan, berbuat jahat dengan dasar keserakahan. Berbuat jahat dengan dasar kekikiran. Berbuat jahat dengan dasar kemelekatan. Bapak Ibu sekalian, ada ciri-ciri keberadaan makhluk peta. Ya, kan kadang-kadang kita suka rerasain gitulah. Tahu-tahu jalan iseng gitu kan, merinding. Ya. Jadi bisa jadi. Ya, apa cirinya? Kalau seandainya di situ ada makhluk petanya. Ya. Ciri-cirinya makhluk peta itu ada yang berbadan halus, ada juga yang berbadan kasar. Ada peta yang tubuhnya itu ditumbuhi jarum. Ada yang ditumbuhin ombak. Ini kan kita bisa telaah, kok ada jarum badannya, kok ada tombak. Ini kan tingkat kejahatannya menentukan dia jadi makhluk seperti itu. Ya, dia bisa jadi makhluk seperti itu. Kemudian dari tubuhnya tercium aroma tidak sedap. Bau bangke lah, bau sampah lah. Pokoknya bau-bau yang nggak enak aja. Bau anyir lah, bau amis darah lah. Ya, ini kan kontras dengan apa? Keberadaan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu nyium wangi melati ketika lewat satu tempat, hirup aja. Gak usah ngacir. Kenapa? Yang wangi-wangi itu dewa. Yang wangi-wangi itu dewa, bukan peta. Ya, kan kadang-kadang kita suka wangi melati Bante, langsung kabur lari. Hirup. Yang wangi-wangi itu dewa. Kan di sini sudah disebutkan tuh. Kalau peta itu bau. Enggak wangi. Kenapa? Karena secara penampilan fisik, ya mereka seperti itu. Kan dagingnya terpecah-pecah, otomatis kan bau amis, bau anyir. Ya kan? Tulang doang. Ya kan? Otomatis bau. Ya kalau yang wangi-wangi, ya itu berarti dewa.
Ya, makanya kalau lewat satu tempat, wangi melati, wangi kembang apa, sedep malam segala macam, berhenti dulu aja, dia menikmatin. Jangan langsung ambil langkah 1000. Ya, jangan langsung ngacir, hirup dulu. Ya siapa tahu nanti disamperin. Dalam beberapa kasus kan ada cerita-cerita Dhammapada itu, dewa itu menolong manusia, membantu manusia, menunjukkan, mendorong, memotivasi manusia untuk berbuat baik. Ya kan ada di Dhammapada kata-kata, bapaknya medit, anaknya meninggal dalam kondisi sakit, tapi dia mampu punya keyakinan kepada Sang Buddha. Karena pada saat dia meninggal, Sang Buddha lewat. Hingga dia lahir kembali jadi dewa. Ya, setelah itu kan bapaknya nangis-nangis. Oh, dia di alam sono ngeliat anaknya ini udah jadi dewa. Bapak saya kok nangis-nangis? Kan akhirnya dia datang. Kasih tahu bapaknya, saya sudah di alam bahagia, mau ngapain ditangisin? Papa tuh yang harus ditangisin. Kenapa? Medit. Hanya kan dia mendorong ayahnya untuk beramal, berdana, biar setelah kematiannya nggak jatuh ke alam sengsara. Ya jadi dikasih tahu, dimotivasi tuh bapaknya itu yang medit itu. Hanya kan berubah. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, lalu peta itu nggak bercahaya, kusam. Kusam, nggak bercahaya, pucet, dekil, kumel. Ya, ini berdasarkan buku. Kemudian ada yang wajahnya itu beringas. Ada yang wajahnya kejem. Ada yang wajahnya serem. Ada yang wajahnya menakutkan. Tapi jangan dibayangin kayak di film. Kalau di film tuh rekayasanya banyak. Ya, dibuat-buat, dibikin serem betulan gitu. Dan itu rekayasa. Ya, ada juga yang kayak kita gitu aja. Cuma kalau kita kan ya masih kelihatan lah glowingnya dikit. Nah dia sama sekali nggak glowing gitu, bener-bener pucat gitu. Ya sama seperti kalau kita lihat orang di make up buat jadi hantu gitu aja dalam perannya. Ya, kemudian ada kalanya itu terlihat sekelebat-sekelebat, bayangan hitam ataupun bayangan putih. Dan ada juga yang sebenarnya mereka melakukan itu sekali lagi tujuannya adalah untuk minta makan dan minta minum. Ya, makanya seperti tadi kan ada Asura Peta, ya kan, yang bisa diajak kerjasama, memberi kita kekayaan dengan imbalan makan minum utamanya di awal. Ya, itu. Jadi ini ciri-ciri keberadaan dari makhluk peta. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah cerita. Saat itu Bante Moggallana ada di tepi Sungai Gangga untuk mandi. Saat Bante Moggallana ada di tepi Sungai Gangga itu, ada 4 sosok peta mendatangi Sungai Gangga, tidak jauh dari tempat di mana Bante Moggallana itu mandi. Kenapa mereka datang ke Sungai Gangga, peta-peta itu? Karena haus. Ya, jadi deraan hidup makhluk peta itu adalah kelaparan dan kehausan. Maka tadi kan disebutkan, mereka itu kalau seandainya menunjukkan diri, sebenarnya motivasinya bukan buat nakut-nakutin, tapi karena pengen minta makan dan minum. Ya, jadi kadang-kadang ya karena kita nggak ngerti, ketemu langsung lari. Ya, jadi pengen minum 4 sosok peta ini. Karena haus.
ke tepi Sungai Gangga. Tidak jauh dari tempat Bante Moggallana mandi. Peta yang pertama, saya menyebutnya sosok peta ya, bukan seorang peta. Nanti rancu itu bahasanya. Ya, sama seperti dewa itu sosok dewa, bukan seorang dewa. Ya, jadi kalau seorang dewa kan ini dewa apa manusia? Ya, jadi sesosok peta, sosok dewa. Ya, jadi jangan rancu gitu. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan cintailah produk-produk Indonesia. Tapi korupsi jangan dicintai. Ya. Nah, peta yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika dia sudah tiba di tepi sungai dan dia meraup air sungai yang dia raup dan ketika dia masukkan ke dalam mulutnya, air itu berubah menjadi air mendidih yang membakar organ-organ dalam tubuh makhluk peta itu. Udah lagi aus, kerongkongannya kering, begitu minum air Sungai Gangga yang seger itu malah berubah jadi air yang mendidih, yang membakar organ-organ dalam tubuh dari makhluk peta ini. Itu peta yang pertama. Nah, peta yang kedua, ini kondisinya digerogoti ular. Digigitin oleh anjing besi. Angin menusuk ke tubuhnya. Dia sangat-sangat lapar. Sama seperti peta sebelumnya. Begitu dia raup, air segar itu berubah lagi. Malah menyakiti dirinya. Jadi ketika dia minum, ya rasanya seperti badannya digerogotin, digigitin ular, anjing besi, dan sebagainya. Ya, malah makin sakit. Udah haus, nemu minum, begitu diminum, masuk ke tenggorokan, berubah jadi hal yang menyakitkan. Kemudian peta yang ketiga, ya, secara penampilan perutnya kayak guci yang gede. Tapi tenggorokannya cuma selobang jarum. Jadi begitu dia raup airnya, ya sama menyakitkan. Ya, tenggorokannya udah kecil, haus, tapi perutnya segede guci, segede gentong. Nah, yang keempat, ketika dia meraup, secara penampilan peta ini kepalanya gede, berat, mulutnya banyak, lidahnya begitu. Dia berbicara, lidahnya itu mengeluarkan darah. Jadi dia berdarah. Sama aja kan kalau begitu. Ketika dia meraup air segar ya berubah lagi. Yang mereka semua menjerit-jerit ketika minum air Sungai Gangga yang mereka raup. Ya, mereka tidak berhasil mendapatkan minuman yang mereka ambil sendiri. Karena tidak berhasil dan mereka melihat bahwa ada Bante Moggallana tidak jauh dari mereka yang sudah selesai mandi, mereka pun kemudian mendatangi Bante Moggallana untuk mencari tahu kenapa kok mereka bisa jadi makhluk peta yang menderita seperti itu. Ya, mereka mendatangi Bante Moggallana, memberi hormat, memberi salam kepada Bante Moggallana, kemudian mereka pun menceritakan apa yang tadi mereka lakukan. Bante Moggallana, murid Sang Buddha yang paling sakti. Ya, mengetahui dengan kesaktiannya kehidupan lampau dari makhluk-makhluk peta ini.
Apa saja kehidupan lampau dari makhluk-makhluk peta ini? Peta yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang tadi ketika minum, air sungainya berubah menjadi mendidih dan membakar organ dalam tubuhnya. Peta yang pertama ini, kehidupan lalunya adalah manusia yang pekerjaannya suka meramal dan menipu. Ya, jadi sebagai peramal tapi nipu gitu. Kan kadang-kadang begitu ya, kita ditakut-takutin biar bisa bayar kias yang makin tinggi. Ya, nah yang kedua, yang digerogotin ular, anjing besi yang lapar dan ditusuk-tusuk oleh angin, kehidupan lampaunya adalah manusia yang profesinya adalah penjagal ayam, bebek, babi, dan sebagainya. Jadi kejahatannya membunuh. Dan dasarnya kalau kita banyak membunuh juga motivasinya keserakahan untuk mendapatkan cuan. Ya. Nah yang ketiga, yang perutnya kayak guci, kayak gentong, tenggorokannya kayak lubang jarum, kehidupan lampaunya adalah manusia yang profesinya adalah sebagai pejabat tapi korup. Nah, jadi kita jangan berpikir tuh mereka-mereka itu bakal masuk surga. Enggak. Mereka-mereka yang korup itu bakal jadi makhluk peta. Masih untung ini. Perutnya cuma segede guci. Ada gambaran juga makhluk peta itu yang perutnya itu segede gunung. Mulutnya, tenggorokannya ya segede lubang jarum. Ya. Makanya seperti tadi kan saya mengatakan, kalau dia udah korupsi, di penjara, bebas, korupsi lagi, itu kan mati. Jadi petanya lebih berat. Sebelum jadi peta ya masuk neraka dulu. Ya, masuk neraka dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang keempat, yang kepalanya gede, kehidupan lampaunya adalah manusia yang suka bergunjing, suka memecah belah, suka menghasut, provokator. Sebagai akibatnya, kalau dia ngomong, lidahnya mengeluarkan darah. Makanya dia digambarkan, kan lidahnya itu bercabang-cabang. Kalau orang suka menghasut, memprovokasi kan, ngomong di sini apa, ngomong di sana apa. Ya kan? Beda-beda. Kenapa? Karena motivasinya memecah belah. Motivasinya memprovokasi. Motivasinya menghasut. Biar mereka yang rukun jadi terpecah. Biar mereka yang rukun jadi bertengkar, berselisih. Ya, nah setelah mengetahui kehidupan lampau mereka masing-masing, mereka pun kemudian berkaca diri. Ya, jadi ini sebagai contoh cerita dari makhluk peta yang sangat-sangat menderita. Nah, Bapak Ibu sekalian, gimana kalau seandainya ada keluarga kita yang jatuh ke alam peta? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena dalam setiap kali kita mengalami kelahiran, kita pasti punya sanak keluarga. Ada yang lahirnya sendirian, nggak punya sanak keluarga? Penggokong itu mah dari batu mah. Iya, kan pasti ada. Sang Buddha mengatakan mereka-mereka itu yang pernah jadi sanak keluarga kita itu banyak sekali.
Sama seperti sekarang kita bisa kenal, bisa ketemu. Kan nggak terjadi begitu aja. Nggak terjadi ujuk-ujuk. Pasti di kehidupan lalu kita apakah pernah jadi saudara, apakah pernah jadi orang tua dan anak, apakah pernah jadi kerabat, apakah pernah jadi teman. Yang minimal sekarang kan kita kenal, tahu gitu kan. Itu kan pasti ada ikatan kondisi karma. Nggak ujuk-ujuk ketemu begitu saja. Ya kan? Nah, dalam banyak kali kita mengalami kelahiran pun demikian. Kita pasti punya sanak keluarga. Dan bisa jadi di antara sanak keluarga kita itu ada yang berbuat baik, ada juga yang sehari-hari berbuatnya tidak baik. Ya kan? Nah, kalau kita telaah yang sering jadi rujukan melakukan patidana kan Tirokuda Sutta. Ya kan? Dan komentarnya itu. Sanak keluarga Raja Bimbisara yang melakukan kejahatan, korupsi dari zaman Buddha Dipangkara. Ya kan? Buddha Dipangkara itu kan Buddha keempat. Baru bisa menerima persembahan kebajikan patidana di zaman Buddha Gotama, Buddha ke-28. Jauh kan? Buddha Dipangkara itu bukan di kalpa ini. Berpuluh-puluh kalpa yang lalu. Ya, jadi lama itu. Makanya bisa ada, pasti ada kerabat kita, leluhur kita yang jatuh menjadi makhluk peta. Makanya patidana itu menolong hantu atau leluhur. Ya iya. Nolongin hantu apa nolongin leluhur? Semuanya. Ya. Jadi kita jangan berpikir kerabat kita, keluarga kita di kehidupan lalu nggak ada yang jadi makhluk peta, bisa ada. Ya kan? Ya buktinya Raja Bimbisara kan di zaman Buddha Gotama memberikan patidana, persembahan kebajikan buat leluhurnya yang melakukan kejahatan di zaman Buddha Dipangkara. Ya, setelah mereka melakukan kejahatan, korupsi, persembahan dana buat Buddha Dipangkara, mereka jatuh ke alam neraka. Sekian lama di neraka, mereka terangkat di zaman Buddha Kasapa ke alam peta. Dan baru bisa menerima persembahan dana, pati dana di zaman Buddha Gotama. Kan lama banget. Lama banget, ya kan? Lama banget. Jauh banget. Ya, lama. Kita punya sanak keluarga, paling sekarang kalau kita ingat-ingat 2 generasi ke atas kan. Iya kan? Papa mama, engkong sama emak. Kadang-kadang engkong sama emak juga belum tentu kita ketemu ya. Iya. Itu. Jauh banget. Yang ke atas-atas lagi kan kita nggak apa. Kita nggak pernah bikin pohon silsilah. Ya kan? Kita nggak pernah bikin pohon silsilah. Ya, di potensi keluarga yang jadi peta itu bisa ada. Ya, di nolong hantu apa leluhur? Ya, kabeh ya. Kabeh. Semuanya. Ya, jadi bisa jadi ada keluarga kita yang jatuh ke alam peta. Dan mereka adalah leluhur-leluhur kita. Bisa jadi di kehidupan ini, bisa jadi di kehidupan kita yang lalu-lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, agar patidana itu bisa memberi manfaat, harus kita perhatikan. Ya, jadi kan sudah ada persembahan kebajikan yang dilakukan kan, berupa dana, berupa kebajikan lainnya seperti sekarang mendengar dhamma, tadi bermeditasi, tadi membaca sutta, tadi menyatakan diri berlindung pada Buddha Dhamma Sangha, tadi bertekad untuk melatih 5 latihan sila. Ini cait apa? Cait ya ini ya, udah masuk ya?
Tanggal 2 ya. Berarti masih bisa melatih atas sila. Ya. Nah, agar patidana itu bisa memberi manfaat buat keluarga leluhur kita yang terkondisi lahir di alam rendah, Bapak Ibu sekalian, harus diperhatikan. Ketika melakukan patidana, persembahan kebajikan itu ada niat. Dimunculkan niatnya, bahwa niat kita akan melakukan patidana. Niat kita akan melakukan persembahan kebajikan buat keluarga leluhur kita yang telah meninggal. Ya, jadi jangan cuma sekedar ada patidana, kayaknya konsumsinya lumayan nih kalau patidana, soalnya perayaan. Kalau gitu mah kita jadi peta yang hidup. Ya, gentayangan ke wihara cuma mau nyari makan. Ya, itu. Ya jadi benar-benar ya memang ya di beberapa tempat ada yang kayak gitu. Makanya saya bisa ngomong. Karena fakta gitu kan. Iya, fakta. Ada yang kayak gitu memang motivasinya. Tapi kita jangan kayak gitu. Kedengar ada patidana di wihara manapun, kan minggu depan masih ada. Mungkin minggu berikutnya masih ada. Sampai tanggal 14 ya. Ya, masih ada. Ataupun mungkin lebih dari tanggal 14 September. Niatkan untuk melakukan persembahan kebajikan. Membantu menolong sanak keluarganya, leluhurnya yang sudah meninggal. Nah, yang kedua, dasar kita melakukan itu ketulusan. Bukan karena terpaksa, tapi karena cinta kasih dan kasih sayang, karena bakti kepada leluhur kita. Ya, jadi kalau dapat info, ada patidana, jangan terpaksa. Jangan terpaksa. Ya sebenarnya patidana bisa dilakukan setiap saat, setiap kali kita berbuat baik. Cuma kan momen-momen tertentu di wihara diadakan patidana secara kolektif, secara bersama. Ya di rumah memang kita sudah sembahyang mungkin di bulan 7 ataupun sedang mempersiapkan sembahyang bulan 7. Tapi kalau di rumah aja kan nggak ada yang cerita. Ya kan? Cuma sembahyang secara tradisi sebagai orang Tionghoa. Kalau ditanya maknanya apa, nggak tahu, udah dari sononya, udah diem aja, pakai, dan daripada leluhurnya ngimpi. Ya kan? Gitu. Tapi kalau kita di wihara kan secara kolektif, secara bersama kan ada yang cerita. Yang menuntun, mengarahkan kita untuk lebih terarah dalam melakukan patidana. Dalam melakukan puja kepada keluarga leluhur yang sudah meninggal. Ya kan? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, fokus. Nanti kan ada yang nuang air. Ya kan? Enggak semuanya, beberapa perwakilan. Pantai Samanera nanti baca parita pengantar untuk simbolisasi persembahan kebajikan, simbolisasi dari patidana. Ya, Bapak Ibu semuanya bersikap anjali, mengingat, mengenang keluarga leluhurnya, mengajak mereka bahagia dengan kebajikan yang sudah dilakukan. Gak usah ikutan baca parita seperti yang dilantunkan oleh bantengnya. Jadi saya udah pesan, Bapak Ibu para biku Samanera akan melakukan baca parita, membacakan paliwacana. Bapak Ibu merenung saja, semoga semua makhluk hidup bahagia. Ada yang ikutan baca parita. Padahal kan udah wipati-pati bahaya, minta pemberkahan malah ngeberkahin bantengnya. Ya. Jadi Bapak Ibu fokus. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Fokus. Idang wonya tinang watu sukita untuk nyatayo. Ya, jadi benar-benar fokus. Jadi jangan sampai kayak Raja Bimbisara. Sudah berdana, lupa. Tidak melakukan patidana. Sebagai akibatnya apa? Malam mau tidur, ada kelebat-kelebat. Malam mau tidur, ada suara-suara tanpa wujud. Mau nanti malam kayak gitu.
Ya, makanya fokus. Nuang air nggak nuang air, pikirannya diisi terus sampai bantainya selesai baca parita. Idang wo nyatinang hotu, sekitar untuk nyatayo. Idang wo nyatinang hotu, sekitar untuk nyatayo. Semoga kebajikan ini tersalurkan untuk sanak keluarga leluhur yang telah meninggal. Semoga mereka mengetahui dan ikut bahagia. Ya, jadi meskipun Bapak Ibu apal Yatawariwaha, apal Jayanto, apal Bawatu, Bapak Ibu kan sebagai pelaku. Pelaku yang sedang melakukan patidana. Jadi fokusnya itu di idangwo nyatinang hotu, sukita huntunya tayo. Bukan fokus ngikut baca Jayanto. Bukan fokus ngikut baca Bawatu. Kan minta diberkahin, malah ngeberkahin bantainya. Waduh kuat kita. Ya, jadi Bapak itu tuh fokus, pokoknya sambil anjali. Idang wonya tinang hotu, sukita huntunya tayo. Nggak usah buru-buru juga. Ini kan saya buru-buru karena waktunya udah dibatasin. Sampai jam berapa saya ceramah tadi di Randawan nggak ada ya? Hah? Oh, sampai sesuai jam makan siang. Tapi ini udah 1 jam ya? Udah lebih? Kurang lebih. Emang rata-rata kalau saya ceramah bisa 1 jam sih. Ya. Nah sayang, kan jarang diundang. Kalau saya ceramah tuh saya selalu punya pikiran begitu. Saya harus secara maksimal membagikan pengetahuan dhamma saya kepada umat yang undang. Apalagi kalau umatnya itu jauh-jauh pakai tiket pesawat segala macam. Sayang, kalau saya cuma disuruh ceramah 20 menit. Sayang. Ya kan? Biar Bapak Ibu juga pulang nggak kosong. Dari mana? Dari wihara. Siapa yang ceramah? Bante Damiko. Apa isinya? Nggak tahu ya. Biar pulang tuh nggak kosong gitu. Iya kan? Jadi jangan sampai pulang ditanya nggak tahu apa-apa gitu. Nggak tahu bantainya cuma ngajak ketawa-ketawa doang. Nah, saya kan bukan stand up komedian. Ya, makanya dulu di satu kota itu ada umat, saya selesai ceramah nyamperin saya di ruang tamu kuti. Komplain dia, Bante ceramahnya nggak lucu. Ya udah tinggal saya balikin, Pak. Kalau mau lucu, jangan ngundang saya lagi. Undang aja si Sule. Beneran, saya pernah ngalamin kejadian begitu. Ya, beneran. Ya. Nah, lalu ada kebajikan yang dibuat oleh kita. Ini yang keempat. Dan tadi kan sudah berdana itu ada dana-dana pelita, mungkin ada yang dana bawa makanan, beras atau segala macam. Jadi intinya adalah ada perbuatan baik yang dibuat. Ya, lalu yang kelima adalah adanya timbunan karma dari makhluk peta itu. Ya, adanya timbunan karma dari makhluk peta itu yang terkondisi, terkoneksi dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, makanya ketika kita menuang air atau tidak menuang air, okelah sekarang begini. Leluhur yang bisa kita ingat itu cuma 2 generasi ke atas. Tapi jangan lupa, ada kerabat-kerabat lain dari kehidupan ini maupun dari kehidupan kita yang lalu, yang mungkin saat ini sedang menanti persembahan kebajikan dari kita. Makanya jangan lupakan mereka. Ya, jadi nanti setelah nyebut papa mamahnya, setelah nyebut engkong emaknya, jangan lupa juga semua sanak keluarga yang pernah punya ikatan karma dengan saya. Semoga mereka mengetahui dan ikut bahagia dengan kebajikan ini. Ya, jadi jangan cuma fokus di yang kita ketahui, yang kita kenal saja. Tapi lingkupi semuanya. Kan ada beberapa makhluk peta itu mampu mengingat kerabatnya di kehidupan mereka yang lalu. Ya bisa jadi mereka itu ya nunggu, menanti. Ya, makanya kan tadi di Tirukuda Sutta kan juga disebutkan demikian ya. Ya, jadi kalau seandainya mereka terkoneksi, terkolerasi
dengan perbuatan baik yang kita lakukan, kemudian mereka tahu, itu bisa menjadi kondisi bagi mereka untuk meninggal sebagai makhluk peta. Tahu, ikut bahagia, ikut mudita cita, kebajikan mereka terpancing untuk matang, untuk berbuah, dengan kondisi perbuatan baik yang kita lakukan, mereka ikut bahagia, mereka bisa mati sebagai peta dan lahir kembali ke alam yang lebih baik. Ya, jadi memancing, ya pancingannya berhasil, terkondisi, mereka bisa jadi dewa. Ya, kan setiap individu dari kita punya simpanan perbuatan masing-masing, ya kan? Nah, sementara ini kondisi yang jelek sedang mereka terima, jadi makhluk peta. Nah, sekarang kita melakukan patidana. Mereka hadir, mereka tahu, ikut bahagia, itu mengkondisikan, ikut bahagia yang mereka lakukan itu mengkondisikan karma buruk mereka terhenti, terpotong, memunculkan karma baik baru. Sehingga ketika karma baik baru ini muncul, mereka bisa lahir kembali di alam bahagia, jadi dewa. Ya, bisa jadi dewa, ya, alam yang bahagia. Ya, jadi ini makanya nanti fokus ya, ya benar-benar fokus, ingat keluarganya, ingat leluhurnya, ingat kerabatnya. Yang di dalam Tirokuda Sutta tadi dibacakan, ada sime akasime nyatimita sakacame petanang dakinang daja pube kata manusarang. Orang yang mengenang budi yang mereka lakukan di masa lampau, ia memberi ini kepadaku, ia melakukan ini untukku, ia kerabatku, sahabatku, temanku, patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Jadi saat kita ingat keluarga leluhur kita yang sudah meninggal tuh bukan bikin kita sedih gitu, tapi justru itu mengingatkan kita untuk melakukan patidana. Ya. Jadi jangan mewek ketika kita ingat papa mama kita yang sudah tiada. Jangan sedih. Tapi itu mengingatkan kita untuk bergegas berbuat baik dan mempersembahkannya untuk mereka. Dalam bentuk kebajikan. Ya. Jadi jangan lagi nangis kalau ingat papa mamanya. Ya nangisnya sementara lah. Jangan sampai sesegukan guling-guling koset-koset di bawah. Ya. Justru secara dhamma ketika kita ingat keluarga leluhur yang sudah meninggal, kita diingatkan untuk melakukan patidana. Ya, semoga ini menambah wawasan pengetahuan buat kita semua dan bisa melakukan patidana, persembahan kebajikan dengan terarah sehingga bisa tertuju ke para mendiang sana keluarga leluhur kita. Idangwo nyatinang hotu, sukita untuk nyatayo, sampai sata buan sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.